Mengapa lansia perlu memperhatikan pola makan sejak sekarang? Halo sahabat channel Lansia Sehat. Dalam hidup ini, setiap tahap usia membawa tantangan dan keindahannya masing-masing. Usia muda adalah masa penuh energi dan keberanian. Tapi saat usia mulai menginjak 50 tahun ke atas, tubuh memberikan sinyal-sinyal lembut, kadang lelah lebih cepat, kadang butuh waktu lebih lama untuk pulih, kadang merasa sendi mulai terasa kaku atau napas terasa sedikit berat saat naik tangga. Semua itu bukanlah kelemahan, melainkan bentuk komunikasi tubuh yang halus. Tolong perhatikan aku. Dan salah satu bentuk perhatian terbesar yang bisa kita berikan kepada tubuh adalah dengan menjaga apa yang masuk ke dalamnya. Makanan. Sesuatu yang kita konsumsi setiap hari, namun seringkali diabaikan pengaruhnya. Di usia senja, makanan bukan lagi sekadar pengisi perut atau pemanja lidah. Ia telah berubah peran menjadi kunci utama untuk menjaga kekuatan, daya tahan, kejernihan pikiran, dan kualitas hidup. Banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan makan yang dibentuk sejak muda. Makanan manis sebagai hadiah, makanan gurih sebagai pelipur lara, gorengan sebagai teman sore hari. Namun tubuh lansia berbeda dengan tubuh usia 20 atau 30. Daya cerna melemah. Fungsi hati dan ginjal menurun. Otot mengecil. Tulang kehilangan kepadatannya. Dan bila kita terus mengisi tubuh dengan makanan yang merusak perlahan, tubuh tak lagi sanggup mengimbanginya. Penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, bahkan kanker mulai bermunculan. Bukan karena takdir, tapi karena pola yang berulang. Penting untuk dipahami bahwa sakit bukanlah bagian wajib dari penuaan. Banyak orang mengira bahwa sakit-sakitan adalah harga dari usia tua. Padahal, banyak penyakit yang muncul di usia lanjut sesungguhnya bisa dicegah, bukan dengan obat, tapi dengan pola makan yang benar. Menjaga makanan bukan berarti menyiksa diri. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kasih sayang kepada tubuh yang telah menemani puluhan tahun. Setiap suapan yang sehat adalah hadiah untuk jantung kita. Setiap tegukan yang bernutrisi adalah pelumas bagi sendi kita. Dan setiap keputusan untuk mengurangi makanan yang merusak adalah bentuk perlindungan bagi otak, ginjal, paru-paru, dan tulang kita. Mari kita renungkan sejenak. Betapa banyak orang tua yang harus mengandalkan kursi roda bukan karena kecelakaan, tapi karena kaki melemah akibat pola makan yang tinggi gula dan rendah nutrisi. Betapa banyak yang tak bisa lagi berjalan jauh karena kolesterol menyumbat pembuluh darah mereka. Betapa banyak pula yang kesulitan mengingat nama anak dan cucu karena makanan yang mereka konsumsi setiap hari mempercepat penurunan fungsi otak. Padahal semua itu bisa dicegah. Ya, dicegah. Bahkan bagi Anda yang kini telah berusia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, perubahan tetap bisa membawa manfaat besar. Tubuh lansia masih bisa pulih, masih bisa menguat, asalkan diberi asupan yang tepat. Penelitian demi penelitian telah menunjukkan bahwa lansia yang mengubah pola makannya menjadi lebih sehat akan mengalami perbaikan kualitas tidur, kekuatan otot, ketajaman ingatan, hingga stabilitas emosi. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah sudah terlambat? Tapi, kapan saya ingin mulai peduli? Dan jawabannya, sekarang. Bab pertama ini adalah titik tolak, sahabat. Sebuah kesadaran baru bahwa Anda punya kendali lebih besar dari yang Anda kira. Bukan dokter yang menentukan apakah Anda akan hidup sehat atau tidak. Bukan obat yang menentukan apakah Anda akan tetap bertenaga. Tapi pilihan Anda sendiri, dari dapur, dari pasar, dari piring makan Anda sehari-hari. Banyak orang bertanya, kalau begitu, makanan apa yang perlu dikurangi terlebih dahulu? Maka mari kita masuk ke bab berikutnya. Kita akan membahas bagaimana tubuh lansia telah berubah dari masa muda, dan mengapa perubahan itu membuat beberapa jenis makanan yang dulu terasa biasa saja, kini menjadi pemicu masalah besar. Dengan pemahaman itu, kita akan lebih siap menghadapi 4 jenis makanan utama yang harus dikurangi agar tubuh tetap sehat, kuat, dan bertenaga di usia lanjut. Kita akan bahas satu persatu dengan detail, bukan hanya apa bahayanya, tapi juga kenapa, bagaimana prosesnya di tubuh, dan apa yang bisa menjadi gantinya. Tubuh yang tak sama lagi, perubahan sistem pencernaan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat. Tubuh manusia adalah karya agung yang sangat luar biasa. Selama puluhan tahun, ia bekerja tanpa henti, mencerna makanan, mengalirkan darah,
menyaring racun, dan memperbaiki jaringan. Namun seperti mesin yang telah digunakan bertahun-tahun, tubuh juga mengalami perubahan. Bukan melemah karena gagal, tapi karena usia adalah bagian dari perjalanan alami setiap makhluk hidup. Saat kita memasuki usia 50 tahun ke atas, tubuh mulai mengalami berbagai penyesuaian, terutama dalam sistem pencernaan. Banyak lansia mungkin bertanya-tanya, mengapa makanan yang dulunya biasa saja sekarang terasa membuat begah, lambung tidak nyaman, atau buang air menjadi tidak lancar? Jawabannya sederhana namun penting, sistem pencernaan telah berubah. Mari kita lihat satu persatu perubahan tersebut dan mengapa hal ini penting dalam menentukan makanan yang perlu dikurangi. 1. Produksi enzim pencernaan menurun. Enzim adalah senyawa yang bertugas memecah makanan agar bisa diserap tubuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh memproduksi lebih sedikit enzim pencernaan, terutama yang membantu mencerna lemak dan protein. Ini artinya, makanan yang berminyak atau tinggi lemak menjadi lebih sulit dicerna. Akibatnya, tubuh bisa mengalami perut kembung, nyeri ulu hati, atau rasa tidak nyaman setelah makan gorengan atau daging berlemak. 2. Penurunan asam lambung. Banyak orang mengira asam lambung hanya menimbulkan masalah jika naik. Tapi yang jarang diketahui adalah, tubuh lansia justru banyak yang mengalami kekurangan asam lambung. Padahal asam lambung penting untuk mencerna protein dan membunuh kuman dari makanan. Kekurangan asam lambung bisa menyebabkan tubuh sulit menyerap vitamin B12, zat besi, dan magnesium, 3 nutrisi penting untuk daya tahan, fungsi saraf, dan energi. 3. Perlambatan gerak usus. Otot-otot saluran cerna juga mulai kehilangan kekuatan elastisitasnya. Akibatnya, gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan melalui usus, menjadi lambat. Itulah sebabnya sembelit menjadi masalah umum pada lansia. Dan bila makanan yang dikonsumsi rendah serat atau terlalu padat seperti tepung putih, masalah ini bisa bertambah buruk. 4. Perubahan mikrobiota usus. Mikroba baik di dalam usus memainkan peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh, mencerna makanan, dan mengatur suasana hati. Pada usia lanjut, jumlah dan keberagaman mikroba baik ini cenderung menurun, apalagi bila pola makan tinggi gula dan rendah serat. Akibatnya, tubuh lebih rentan terhadap peradangan dan infeksi. 5. Penurunan fungsi organ metabolik. Liver dan ginjal juga mengalami penurunan fungsi. Liver menjadi lebih lambat dalam memetabolisme lemak dan obat-obatan, sementara ginjal lebih sulit menyaring kelebihan garam dan racun. Bila lansia tetap mengonsumsi makanan tinggi natrium, seperti makanan olahan dan instan, beban kerja ginjal meningkat drastis. Perubahan-perubahan di atas sebetulnya bukan untuk ditakuti, melainkan dipahami. Karena dengan memahami bahwa tubuh telah berubah, kita bisa menyadari bahwa pola makan juga harus berubah. Tubuh kita bukan lagi tubuh yang sama saat muda. Maka apa yang kita masukkan ke dalamnya juga tak boleh sembarangan. Bila dulu kita masih kuat makan mie instan tengah malam tanpa efek samping, sekarang satu porsi kecil saja bisa membuat tekanan darah melonjak. Bila dulu gula hanya membuat kenyang, sekarang ia mempercepat proses penurunan kognitif. Karena itulah, menyadari perubahan tubuh adalah langkah kedua setelah menyadari pentingnya makanan. Kini, setelah kita paham bahwa tubuh telah berubah, pertanyaan berikutnya muncul secara alami. Kalau begitu, makanan apa saja yang sekarang jadi berbahaya bagi tubuh lansia? Jawaban itu akan kita bahas secara rinci mulai dari bab selanjutnya. Kita akan membedah 4 jenis makanan yang umum dikonsumsi masyarakat Indonesia, tapi secara perlahan merusak tubuh bila tidak dikurangi. Kita tidak akan sekadar menyebutkan jenis makanannya, tapi juga mengungkap bagaimana mereka mempengaruhi tubuh lansia secara ilmiah. Kita mulai dengan satu makanan yang sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan sering dianggap sebagai pengganti makanan utama karena murah, cepat disajikan, dan enak, makanan ultra proses. Apa saja contohnya? Mengapa mereka begitu berbahaya? Dan apa yang terjadi di dalam tubuh ketika kita mengonsumsinya? Makanan ultra proses musuh dalam selimut. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita memahami bahwa tubuh lansia mengalami banyak perubahan yang membuatnya lebih rentan terhadap makanan tertentu, kini kita sampai pada jenis makanan pertama yang perlu dikurangi, makanan ultra proses. Jenis makanan ini sangat umum, bahkan sering kita temui di dapur, warung, hingga meja makan setiap hari.
Namun di balik kepraktisan dan rasanya yang menggoda, tersembunyi bahaya besar bagi kesehatan lansia. Apa sebenarnya makanan ultra-proses itu? Makanan ultra-proses adalah jenis makanan yang mengalami proses pembuatan panjang di pabrik, menggunakan banyak bahan tambahan yang tidak alami, seperti pengawet, pewarna buatan, perasa sintetis, dan zat-zat kimia lain untuk memperpanjang umur simpan, meningkatkan rasa, atau memperbaiki tampilan. Ini termasuk sosis, nugget, dan bakso kemasan, mie instan dan makanan siap saji, minuman kemasan rasa buah atau soda, roti tawar yang sangat lembut dan tahan lama, biskuit, wafer, dan camilan yang sangat renyah, makanan beku siap goreng, sambal botolan, saus instan, atau bumbu kalengan. Sekilas terlihat biasa. Tapi mari kita lihat bagaimana makanan ini bekerja di dalam tubuh lansia yang sistem pencernaannya telah berubah. 1. Kandungan garam dan natrium yang tinggi. Salah satu komponen paling berbahaya dalam makanan ultraproses adalah natrium. Untuk memperpanjang umur simpan dan membuat rasa gurih menggoda, produsen menambahkan garam dalam jumlah besar. Padahal, kelebihan natrium bisa membuat tekanan darah melonjak drastis. Ginjal lansia yang sudah mulai melemah tidak mampu menyaringnya secara efisien. Akibatnya, terjadi penumpukan cairan, pembengkakan kaki, dan risiko gagal ginjal meningkat. 2. Lemak trans dan lemak jenuh tersembunyi. Agar tekstur tetap renyah dan lezat meskipun disimpan lama, banyak makanan ultra-proses mengandung lemak trans, jenis lemak buatan yang sangat berbahaya. Lemak ini menyumbat pembuluh darah, meningkatkan kolesterol jahat, dan mengganggu fungsi jantung. Lansia yang rutin mengonsumsi sosis, kerupuk, atau kue kemasan sangat berisiko mengalami penyumbatan pembuluh darah otak atau jantung. 3. Tambahan gula yang tidak disadari. Banyak camilan, bahkan yang tidak terasa manis, mengandung gula tambahan. Ini termasuk mie instan, saus sambal, atau makanan ringan asin. Gula tambahan mempercepat penuaan sel, meningkatkan risiko diabetes, dan menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Lansia dengan kondisi pradiabetes bisa dengan cepat masuk ke tahap diabetes hanya karena konsumsi rutin makanan ultraproses. 4. Bahan kimia tambahan yang membebani organ. Pengawet seperti natrium nitrit, pewarna buatan, dan zat penstabil dalam makanan ultraproses bukanlah sesuatu yang bisa dikenali tubuh secara alami. Hati dan ginjal dipaksa bekerja keras untuk mengeluarkan racun ini. Bayangkan tubuh lansia yang sudah melemah harus menyaring ribuan molekul asing setiap hari, beban yang berat dalam jangka panjang. 5. Nilai gizi yang rendah. Makanan ultraproses mungkin mengenyangkan, tapi mereka miskin zat gizi. Vitamin dan mineral alami hilang dalam proses produksi. Hasilnya, lansia merasa kenyang namun tubuh tetap kekurangan gizi penting seperti serat, kalsium, magnesium, atau vitamin B kompleks. Inilah yang membuat tubuh melemah diam-diam. 6. Ketagihan dan pola konsumsi berulang. Makanan ultraproses dirancang bukan hanya untuk enak, tapi juga membuat ketagihan. Perpaduan antara garam, gula, dan lemak secara ilmiah memicu respons otak yang sama seperti saat kita mendapatkan hadiah atau kesenangan. Ini menyebabkan banyak lansia terus mengonsumsi makanan yang sama, hari demi hari, tanpa sadar bahwa itu memperparah kondisi tubuh. Mari kita bayangkan, seorang lansia yang setiap pagi makan roti tawar dengan selai manis, siangnya makan mie instan karena praktis, dan sorenya mengunyah kerupuk atau kue kemasan sambil minum teh manis. Kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya tubuh mereka terpapar oleh garam berlebih, gula tersembunyi, bahan kimia tambahan, dan kekurangan serat total. Tak heran jika tekanan darah naik tanpa sebab, sendi terasa sakit, tidur jadi tidak nyenyak, atau daya ingat mulai menurun. Semua itu bukan karena usia saja, tapi karena apa yang dikonsumsi tubuh secara rutin. Lantas, apakah makanan ini harus dihindari sepenuhnya? Tidak harus. Kuncinya adalah mengurangi. Bukan menghilangkan total secara drastis, melainkan perlahan mengganti dan membatasi. Misalnya, ganti mie instan dengan bihun dari beras yang dimasak sendiri. Pilih bakso buatan sendiri dari daging segar tanpa pengawet. Alih-alih camilan kemasan, cobalah buah segar atau kacang rebus. Kurangi konsumsi sosis, dan ganti dengan tempe goreng hangat. Langkah kecil yang dilakukan konsisten akan berdampak besar bagi tubuh. Karena tubuh, walaupun menua,
masih memiliki daya pulih jika diberi kesempatan. Setelah kita memahami bahaya tersembunyi dari makanan ultraproses, kini saatnya kita membahas musuh kedua yang tak kalah licik dan lebih sering disukai, gula tambahan. Ya, rasa manis yang menggoda ternyata membawa konsekuensi yang bisa sangat serius bagi tubuh lansia. Di bab selanjutnya, kita akan membongkar bagaimana gula tambahan merusak tubuh secara perlahan, mulai dari kaki yang mudah kesemutan, mata yang mulai kabur, hingga otak yang melemah daya ingatnya. Semua itu akan kita bahas tuntas di bab 4, gula tambahan racun manis yang mematikan perlahan. Gula tambahan racun manis yang mematikan perlahan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bahaya makanan ultraproses yang sering menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari, kini kita beralih ke salah satu bahan yang sangat akrab di lidah banyak orang Indonesia. Gula. Rasanya manis, memberi kenyamanan, mengingatkan pada masa kecil, pada teh buatan ibu, atau jajanan pasar yang melekat dalam kenangan. Namun, apa yang dahulu terasa seperti hadiah kecil untuk tubuh, kini berubah menjadi racun yang bekerja pelan tapi pasti. Yang kita bicarakan di sini bukan hanya soal gula yang kita masukkan sendiri ke dalam teh atau kopi. Tapi yang lebih berbahaya adalah gula tambahan tersembunyi yang ada dalam biskuit, minuman ringan, roti manis, saus botolan, bahkan dalam makanan yang rasanya tidak manis seperti sarden kalengan dan kecap. Gula tambahan ini tak memiliki nilai gizi, namun justru menciptakan kerusakan besar, terutama bagi tubuh lansia yang sistem metabolisme dan sirkulasi darahnya sudah tidak sekuat dulu. 1. Gula dan lonjakan gula darah yang diam-diam mematikan. Begitu gula masuk ke dalam tubuh, ia langsung dipecah menjadi glukosa dan masuk ke dalam darah. Pada usia muda, tubuh bisa dengan cepat menyeimbangkannya lewat insulin. Tapi pada lansia, fungsi pankreas mulai menurun dan sensitivitas insulin ikut melemah. Akibatnya, gula darah naik drastis dan bertahan lama dalam sirkulasi darah. Inilah awal dari pradiabetes yang banyak tak disadari. Gula darah yang terus tinggi akan merusak pembuluh darah kecil, mulai dari ujung kaki, mata, hingga otak. 2. Gula dan kerusakan saraf tepi. Banyak lansia mengeluhkan kesemutan, mati rasa di jari, kaki terasa dingin, atau seperti tertusuk jarum. Ini bukan sekadar masuk angin. Gejala ini seringkali adalah tanda dari neuropati diabetik, kerusakan saraf akibat gula darah tinggi yang dibiarkan terlalu lama. Dan semua ini bisa dimulai hanya dari kebiasaan minum teh manis setiap pagi dan sore, atau mengudap roti manis sebelum tidur. 3. Gula dan kebutaan yang tak terdeteksi awal. Mata pun menjadi korbannya. Gula darah tinggi secara perlahan merusak pembuluh darah kecil di retina. Proses ini disebut retinopati diabetik dan ia seringkali tak menunjukkan gejala di awal. Hingga suatu hari, penglihatan mulai kabur, bahkan bisa berujung kebutaan jika tidak dikendalikan sejak awal. 4. Gula dan otak yang melemah. Tak hanya tubuh yang merasakan dampak gula, otak pun ikut terkena imbasnya. Studi ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebih mempercepat proses penurunan kognitif, mengganggu daya ingat, dan meningkatkan risiko demensia. Otak lansia yang seharusnya tetap tajam bisa kehilangan kepekaan hanya karena terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman manis setiap hari. 5. Gula dan peradangan kronis. Di balik banyak penyakit lansia seperti nyeri sendi, mudah lelah, atau gangguan tidur, ada satu penyebab umum yang sering diabaikan: peradangan kronis. Dan gula adalah salah satu pemicunya. Konsumsi gula berlebih menciptakan ketidakseimbangan hormon dan respons sistem imun yang berlebihan, sehingga tubuh terus-menerus berada dalam keadaan meradang. 6. Gula dan ketergantungan emosional. Gula menciptakan lonjakan dopamin di otak, zat kimia yang membuat kita merasa senang. Tapi efek ini hanya sementara. Setelahnya, tubuh justru merasa lelah, lesu, dan ingin mengonsumsinya lagi. Inilah yang menciptakan siklus ketergantungan, bahkan pada lansia yang mengira dirinya hanya sekadar suka manis. Sahabat channel Lansia Sehat, banyak yang tidak sadar bahwa sebotol minuman rasa jeruk bisa mengandung hingga 10 sendok teh gula. Satu potong donat manis bisa menyumbang lebih dari separuh batas aman gula harian. Bahkan, saus tomat dalam botol bisa mengandung hingga 4 gram gula per sendok makan. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan konsumsi gula tambahan maksimal 25 gram per hari, sekitar 6 sendok teh.
Tapi kenyataannya, konsumsi rata-rata harian masyarakat bisa mencapai 2 kali lipat angka itu. Apalagi bila lansia tidak memeriksa label nutrisi dan menganggap semua yang tidak terasa manis pasti tidak mengandung gula. Lantas, bagaimana kita mulai menguranginya? Gantilah teh manis dengan air putih hangat atau teh herbal tanpa gula. Gunakan potongan buah segar sebagai pemanis alami dalam makanan. Kurangi frekuensi konsumsi kue atau roti manis. Periksa label kemasan, cari yang bertuliskan, tanpa gula tambahan. Ingat, mengurangi bukan berarti menyiksa diri. Justru dengan mengurangi gula, tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan tidur lebih nyenyak. Bahkan bagi lansia yang telah memiliki diabetes pun, penurunan kadar gula bisa mulai terjadi hanya dalam beberapa minggu setelah perubahan pola makan. Setelah membahas gula, kita akan beralih ke bahan yang sering dianggap netral, namun sesungguhnya sangat berisiko bagi kesehatan lansia, karbohidrat olahan, terutama yang berbahan dasar tepung putih. Makanan seperti nasi putih, roti tawar, dan mie instan adalah bagian dari budaya makan sehari-hari. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di tubuh saat makanan ini dikonsumsi terus-menerus? Tepung putih dan karbohidrat olahan si putih yang tak seputih manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami bagaimana gula tambahan bisa menjadi racun pelan-pelan bagi tubuh lansia, kini kita beralih ke sumber energi utama yang selama ini dianggap netral, bahkan wajib dikonsumsi setiap hari. Karbohidrat olahan, terutama yang berasal dari tepung putih. Dalam keseharian, karbohidrat memang sangat penting. Ia adalah bahan bakar utama tubuh. Namun, tidak semua karbohidrat diciptakan setara. Ada yang baik, seperti beras merah, ubi, jagung, dan havermut. Tapi ada juga yang buruk, yaitu karbohidrat olahan yang sudah kehilangan hampir seluruh serat, vitamin, dan mineral alaminya. Dan sayangnya, inilah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, termasuk lansia. Mari kita lihat contohnya. Nasi putih, mie instan dan mie kuning kemasan, roti tawar putih, kue-kue berbahan tepung terigu, biskuit dan camilan berbasis tepung. Semua makanan ini memiliki satu kesamaan, indeks glikemik tinggi. Artinya, begitu masuk ke tubuh, mereka langsung diubah menjadi glukosa, menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Dan kita sudah tahu dari bab sebelumnya, gula darah yang naik cepat sangat berbahaya bagi lansia. 1. Lonjakan gula darah yang menyamar. Yang membuat makanan ini lebih berbahaya adalah karena ia sering tidak terasa manis, sehingga lansia seringkali tidak menyadari dampaknya. Contohnya, sepiring mie goreng instan atau 2 potong roti tawar bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang sama besar seperti minum teh manis. Tubuh lansia yang tidak memiliki respons insulin sebaik masa muda, tidak mampu mengendalikan lonjakan ini. Maka yang terjadi adalah tubuh menjadi lelah, kantuk menyerang, dan dalam jangka panjang, resistensi insulin atau bahkan diabetes tipe 2. 2. Tidak memberi rasa kenyang tahan lama. Karbohidrat olahan cepat dicerna, sehingga energi naik dengan cepat tapi juga turun dengan cepat. Akibatnya, lansia merasa cepat lapar kembali meskipun baru makan 1-2 jam lalu. Ini mendorong makan berulang, membuat berat badan bertambah, bahkan bisa menyebabkan obesitas pada lansia yang sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan berat badan. 3. Menyebabkan peradangan ringan yang kronis. Setiap lonjakan gula darah menciptakan stres oksidatif di dalam tubuh. Dan stres ini memicu peradangan kronis tingkat rendah yang menjadi akar dari banyak penyakit degeneratif, radang sendi, pengeroposan tulang, bahkan Alzheimer. Semua ini bisa dipicu hanya dari konsumsi rutin makanan berbahan tepung putih. 4. Meningkatkan risiko lemak perut. Tepung putih dan mie instan meningkatkan lemak visceral, yaitu lemak yang menumpuk di sekitar organ tubuh bagian dalam. Lemak jenis ini sangat berbahaya karena menyelimuti jantung, hati, dan ginjal. Tak terlihat dari luar, tapi memperberat kerja organ-organ penting dan menyebabkan tekanan darah naik, perlemakan hati, hingga gagal ginjal. 5. Tidak mengandung serat. Serat sangat penting bagi lansia untuk mencegah sembelit, menstabilkan gula darah, dan memberi rasa kenyang. Karbohidrat olahan hampir tidak mengandung serat sama sekali. Jadi meskipun perut terasa penuh, tubuh tidak mendapatkan nutrisi penting. 6.
menyebabkan ketergantungan pola makan. Banyak lansia merasa tidak bisa kenyang jika belum makan nasi putih. Ini bukan hanya soal budaya, tapi juga kondisi metabolik yang terbentuk karena konsumsi jangka panjang. Semakin sering tubuh mendapatkan karbohidrat cepat serap, semakin ia menuntut makanan serupa, menciptakan siklus tanpa henti. Namun bukan berarti karbohidrat harus dihilangkan. Tubuh tetap membutuhkannya, tapi dari sumber yang lebih utuh, alami, dan kaya nutrisi. Beberapa pengganti karbohidrat olahan yang jauh lebih sehat untuk lansia. Ganti nasi putih dengan beras merah atau beras coklat. Pilih roti berbahan tepung gandum utuh, whole grain. Ganti mie instan dengan mie dari singkong, bihun, atau jagung. Konsumsi ubi rebus, singkong, atau kentang kukus sebagai camilan. Tambahkan sayuran tinggi serat seperti brokoli, bayam, dan kacang panjang. Perubahan ini memang mungkin terasa berat di awal, tapi tubuh akan segera merasakan manfaatnya. Energi lebih stabil, pikiran lebih jernih, nafsu makan lebih teratur, dan berat badan lebih mudah dikendalikan. Langkah-langkah kecil ini sangat berarti. Ingat, bukan perubahan besar yang menentukan kesehatan, tapi konsistensi perubahan kecil yang dilakukan setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat. Kini kita sudah membahas 3 jenis makanan utama yang perlu dikurangi, makanan ultraproses, gula tambahan, dan karbohidrat olahan. Tapi masih ada satu lagi yang tak kalah berbahaya, terutama karena kelezatannya yang sulit ditolak dan kebiasaannya sudah melekat, makanan gorengan. Kita akan bahas dengan rinci mengapa makanan renyah ini menjadi musuh diam-diam bagi tubuh lansia. Bukan hanya dari minyaknya, tapi juga dari senyawa berbahaya yang muncul saat proses menggoreng. Gorengan renyah di mulut, risiko di tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita membahas bahaya gula dan karbohidrat olahan yang seringkali tersembunyi di balik rasa yang bersahabat, kini tibalah saatnya kita membicarakan makanan yang paling umum, paling digemari, sekaligus paling sulit ditolak oleh banyak orang Indonesia. Gorengan. Tahu goreng, tempe goreng, bakwan, pisang goreng, risoles, pastel. Semua ini bukan hanya makanan, tapi bagian dari budaya, kebersamaan, dan kenangan masa lalu. Sore hari ditemani teh hangat dan gorengan adalah momen yang melekat di hati banyak orang. Namun di balik kerenyahannya, terdapat risiko yang sangat serius, terutama bagi tubuh lansia. Mari kita telusuri satu persatu bagaimana makanan yang digoreng ini dapat membahayakan tubuh yang sudah mulai melemah. 1. Minyak goreng yang dipakai berulang. Di warung, di pinggir jalan, bahkan di rumah tangga, minyak goreng sering digunakan berulang kali. Minyak yang dipanaskan berulang akan menghasilkan radikal bebas dan senyawa beracun seperti akrolein dan aldehid. Zat-zat ini bersifat karsinogenik, artinya bisa memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Radikal bebas juga mempercepat penuaan sel dan melemahkan sistem imun lansia. 2. Kandungan lemak trans yang tersembunyi. Minyak goreng yang sudah digunakan berulang kali cenderung menghasilkan lemak trans, yang bisa meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Akibatnya, pembuluh darah menjadi kaku, risiko stroke dan serangan jantung meningkat, apalagi pada lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi. 3. Beban kerja tambahan untuk hati dan pankreas. Gorengan tinggi lemak jenuh, yang membuat hati bekerja ekstra keras untuk menguraikannya. Dalam tubuh lansia yang sudah menurun fungsi detoksifikasinya, ini menjadi beban berat. Selain itu, pankreas harus memproduksi lebih banyak enzim pencernaan, yang sebenarnya sudah mulai menurun secara alami seiring usia. 4. Kalori tinggi tanpa nilai gizi. 1 potong tahu goreng atau pisang goreng bisa menyumbang ratusan kalori tanpa serat, vitamin, atau mineral. Kalori kosong ini jika dikonsumsi secara rutin bisa menyebabkan penambahan berat badan yang tidak sehat. Kenaikan berat badan pada lansia bukan hanya soal penampilan, tapi bisa mengganggu pernapasan, memperberat kerja jantung, dan membebani sendi yang sudah mulai rapuh. 5. Dampak langsung terhadap pencernaan. Banyak lansia mengeluhkan perut begah, rasa panas di dada, atau sembelit setelah makan gorengan. Ini bukan kebetulan. Makanan tinggi lemak memperlambat proses pengosongan lambung, menyebabkan asam lambung naik, serta memperburuk kondisi seperti MAC atau reflux asam. 6. Meningkatkan risiko diabetes dan peradangan. Meski gorengan tidak manis,
Proses penggorengan menyebabkan makanan menyerap minyak dalam jumlah besar. Lemak yang berlebihan ini mengganggu sensitivitas insulin dan memperparah resistensi insulin, memperbesar risiko diabetes. Selain itu, lemak jenuh dan lemak trans juga memicu peradangan sistemik yang mempercepat penurunan fungsi organ tubuh lansia. 7. Kombinasi dengan makanan lain yang berisiko. Gorengan jarang dikonsumsi sendiri. Ia sering hadir bersama teh manis, nasi putih, atau saus tinggi gula dan garam. Kombinasi ini membuat beban metabolik tubuh meningkat tajam. Makanan seperti ini bukan hanya mempercepat penuaan sel, tapi juga memperparah tekanan darah dan kolesterol. Namun sahabat, bukan berarti harus langsung mengucapkan selamat tinggal selamanya pada semua makanan yang digoreng. Yang perlu dilakukan adalah mengatur frekuensi dan cara pengolahannya. Berikut beberapa langkah bijak yang bisa diterapkan. Gunakan minyak baru dan hindari penggunaan berulang lebih dari 2 kali. Pilih minyak yang lebih stabil pada suhu tinggi seperti minyak kelapa murni atau minyak zaitun khusus untuk memasak. Gunakan metode panggang, kukus, atau tumis ringan sebagai alternatif. Bila ingin tetap mengonsumsi gorengan, batasi porsinya dan imbangi dengan sayuran tinggi serat. Jangan konsumsi gorengan bersama minuman manis atau nasi putih sekaligus. Yang terpenting adalah mengendalikan kebiasaan. Bila sebelumnya makan gorengan setiap hari, cobalah mulai dengan hanya 2 kali seminggu. Lalu perlahan menjadi 1 kali. Bahkan, ketika tubuh mulai merasakan manfaatnya, napas lebih lega, perut lebih ringan, sendi tidak nyeri, keinginan terhadap gorengan pun akan berkurang dengan sendirinya. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas 4 jenis makanan utama yang sebaiknya dikurangi, makanan ultraproses, gula tambahan, karbohidrat olahan, dan gorengan. 4 jenis ini sering hadir secara bersamaan di meja makan kita. Itulah mengapa banyak orang tidak sadar bahwa mereka sesungguhnya sedang menyakiti tubuh mereka setiap hari. Kini saatnya kita melihat dampak gabungan dari semua jenis makanan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh lansia ketika keempat jenis ini dikonsumsi terus-menerus? Bagaimana tubuh perlahan melemah, kadang tanpa gejala yang mencolok? Semua itu akan kita bahas dalam bab 7. Dampaknya tidak langsung, tapi nyata kisah tubuh yang melemah diam-diam. Dampaknya tidak langsung, tapi nyata kisah tubuh yang melemah diam-diam. Sahabat channel Lansia Sehat, 4 jenis makanan, ultraproses, gula tambahan, karbohidrat olahan, dan gorengan, telah kita bahas satu persatu. Masing-masing memiliki bahaya tersendiri. Tapi seringkali, yang lebih berbahaya bukan hanya makanan itu sendiri, melainkan gabungan kebiasaan yang terjadi bertahun-tahun, berulang-ulang, dan dianggap biasa. Banyak lansia tidak menyadari bahwa tubuh mereka mulai melemah, bukan karena usia, tapi karena pola makan yang selama ini mereka anggap wajar. Rasa pegal di pagi hari, sering mengantuk setelah makan, cepat lelah saat berjalan, atau mulai sulit mengingat nama cucu, semua itu sering dianggap bagian dari penuaan. Padahal, bisa jadi itu adalah hasil akumulasi makanan yang dikonsumsi selama puluhan tahun. Mari kita pelajari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar tubuh kita. 1. Pembuluh darah yang menyempit perlahan. Saat makanan tinggi lemak jenuh, garam, dan gula dikonsumsi terus-menerus, dinding pembuluh darah perlahan-lahan mengalami peradangan. Kolesterol jahat menumpuk. Dinding menjadi kaku. Ini membuat tekanan darah meningkat, sirkulasi menjadi tidak lancar, dan risiko serangan jantung atau stroke meningkat diam-diam. Sering merasa pusing saat berdiri? Itu bisa jadi sinyal awal. 2. Tulang yang kehilangan kekuatan. Konsumsi gula dan makanan olahan menyebabkan tubuh kehilangan kalsium dan magnesium lebih cepat. Makanan ultraproses dan minuman manis menciptakan kondisi asam dalam tubuh yang mendorong tulang melepaskan kalsiumnya untuk menetralkan darah. Akibatnya, tulang menjadi rapuh, sendi mudah nyeri, dan risiko patah tulang meningkat. 3. Otot yang menyusut dan lemah. Kebiasaan makan tinggi kalori tapi rendah protein dan serat menyebabkan tubuh kehilangan massa otot. Inilah alasan mengapa banyak lansia merasa tidak kuat mengangkat barang, cepat lelah saat berjalan jauh, atau bahkan sulit bangkit dari duduk. Padahal, otot adalah penopang utama kemandirian seseorang di usia tua. 4. Sistem imun yang menjadi rentan. Gula tambahan dan makanan olahan menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi. Inilah mengapa lansia lebih mudah terkena flu,
batuk berkepanjangan, atau infeksi kulit ringan yang lama sembuh. Peradangan kronis yang dipicu makanan juga membuat tubuh seperti lupa membedakan antara musuh dan jaringan sehat sendiri. 5. Otak yang tidak lagi tajam. Penurunan fungsi otak bukan hanya akibat usia, tapi juga makanan. Gula berlebih, lemak trans, dan radikal bebas dari minyak bekas goreng menyebabkan neuroinflamasi, yaitu peradangan di otak. Lansia menjadi mudah lupa, susah fokus, bahkan mulai muncul tanda-tanda demensia ringan. Semua terjadi perlahan, kadang tanpa disadari. 6. Organ vital yang kelelahan. Ginjal yang harus menyaring natrium tinggi, hati yang memproses lemak trans, dan pankreas yang terus-menerus memproduksi insulin akibat lonjakan gula darah. Semua organ bekerja terlalu keras. Lama-kelamaan, mereka mulai melemah. Dan ketika gejala muncul, kadang sudah terlambat. 7. Energi yang hilang tanpa sebab. Seringkali lansia merasa tidak bertenaga padahal sudah makan. Ini karena makanan yang dikonsumsi tidak memberi nutrisi, hanya kalori kosong. Tubuh mendapat bahan bakar, tapi tidak mendapatkan komponen penting untuk regenerasi sel, pembentukan enzim, dan perbaikan jaringan. Sahabat channel Lansia Sehat, semua ini tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari kebiasaan bertahun-tahun. Karena itu pula, solusinya bukan dalam satu hari, melainkan dari perubahan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan kesabaran. Banyak lansia yang setelah mengurangi 4 jenis makanan berbahaya tadi, mulai merasakan perubahan nyata. Tidur lebih nyenyak, perut terasa ringan, sendi tidak mudah sakit, tekanan darah mulai stabil, pikiran lebih fokus, berat badan turun tanpa diet ketat. Perubahan itu nyata. Tubuh hanya butuh kesempatan untuk pulih. Tapi pertanyaannya kini, kalau semua makanan tadi dikurangi, lalu makan apa? Banyak yang takut memulai pola makan sehat karena merasa akan kehilangan rasa, kenyamanan, atau kebiasaan. Padahal, ada banyak makanan lezat, menenangkan, dan menyehatkan yang bisa menggantikan semuanya. Bukan pengganti yang memaksakan, tapi pengganti yang bisa diterima oleh lidah dan tubuh. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mengganti, bukan menghindari. Karena perubahan yang berhasil bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang menemukan alternatif yang lebih baik.